Ini penentu dari baik atau tidaknya hidup kita. Cobain, nggak perlu lama-lama, 40 hari aja. Bapak Ibu bangun sebelum subuh, nggak usah lama-lama, 30 menit mungkin sebelum azan ya, itu dampaknya luar biasa. Segala kesedihannya itu akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Wah, jalan-jalan yang ketutup Allah buka. Allah berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kira-kira punya hati yang lembut penting nggak? Kenapa penting? Kenapa penting? Hah? Bu, hati yang lembut itu mudah menerima hidayah. Orang yang punya hati yang lembut itu semakin besar kemungkinan disayang sama Allah. Allah itu maha lembut, mencintai kelembutan. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu, makin sering kita ngaji, makin sering kita datang ke majelis ilmu, makin banyak kita belajar, makin banyak kita ibadah, itu semakin lembut hati kita. Ini penting. Kan ada satu hadis yang sangat terkenal, saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar hadis ini. Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadil mudghah." Bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang ini baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Tapi kalau yang ini rusak, rusak semuanya. Kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu apa? Jadi Bu, perubahan besar itu selalu dimulai dari dalam. Kita tuh kadang-kadang suka sibuk mengubah yang di luar, tapi lupa berbenah yang di dalam. Padahal ini penentu dari baik atau tidaknya hidup kita. Jadi kalau mau berbenah tuh Bapak Ibu, Nabi ngasih kita isyarat, mulai dari hati. Peperangan terbesar itu ayah bunda, itu adanya di dalam. Ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, saya suka banget kalimat ini. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Coba diulang Bu. Apa artinya? Kata seorang bijak, peperangan yang paling hebat itu bukan di luar. Tapi di mana Pak? In the silent chamber of your heart. Di ruang sunyi, di dalam hati kita. Jadi Bu ya, kalau kita ngeliat ada orang kok kayaknya bengis, ada orang kok kayaknya jahat gitu. Itu tuh nggak tiba-tiba. Itu dimulai dari kerasnya hati. Kalau kita lihat mungkin hampir setiap hari ya Bu, kita buka social media Pak, di lini masa, berita-berita yang muncul. Seringkali yang muncul tuh berita yang negatif, berita buruk, penganiayaan. Na'udzubillah. Dan itu semua dimulai dari dalam, Bu. Maka di bagian pertama ini, Bu, Pak, saya ingin menyampaikan untuk jadi bahan muhasabah kita bareng-bareng. Ada beberapa indikator atau beberapa ciri-ciri hati yang lembut. Sambil kita cek nih Bapak Ibu, kira-kira ciri-cirinya ada nggak ya dalam diri saya? Jangan sampai malah yang kita punya tuh kebalikannya. Menurut saya ini penting untuk kita pahami, untuk kita bahas, supaya kita tahu indikatornya. Sebentar saya mau nanya, Bapak Ibu, mengetahui indikator penting nggak? Gini sebagai analogi, Bapak Ibu kalau lagi naik mobil atau lagi naik motor, itu di depan kemudi, banyak nggak indikator? Coba sebut contohnya, indikator apa aja? Satu, indikator kecepatan. Apa namanya? Speedometer ya. Penting nggak tuh Bu?
Kenapa Pak penting Pak? Supaya kita ngerti, ini kita ada di kecepatan berapa nih. Jangan sampai kita nggak sadar dengan itu. Apalagi kalau mobilnya bagus, di jalan tol, itu kadang-kadang nggak sadar tuh Pak. Betul ya? Tahu-tahu ternyata sudah lebih dari 200 km per jam. Wah itu bahaya. Kalau kita meleng sedikit, ya kehilangan keseimbangan, oleng, itu bisa kecelakaan. Bukan cuma diri yang celaka, tapi juga mencelakakan orang lain. Nah itu pentingnya indikator, supaya kita bisa ngukur. Ini sekarang kita ada di mana nih posisinya? Satu, kecepatan. Apalagi kira-kira yang lain? Bensin. Penting ya? Kenapa penting? Tujuannya apa Bu? Supaya kita tahu, ini kalau jarumnya sudah di bawah, mendekati huruf E, tandanya apa? Habis nih waktunya isi bensin Pak. Ya, Ibu kenapa ngomongin bensin kok wajahnya agak beda gitu sekarang ya? Tenang aja ya Bu. Jangan sampai kita nggak sadar, tahu-tahu kok mogok. Nah itu pentingnya kita paham dan sadar dengan beberapa tanda-tanda atau indikator. Sama Bapak Ibu, ngomongin hati juga begitu. Jangan sampai kita nggak sadar, ternyata naudzubillah ya Bapak Ibu, naudzubillah. Pelan-pelan hati kita tuh mengeras. Ya, dan itu perlu segera kita waspadai. Oke? Maka yang mau saya bahas, Bu, mungkin paling tidak ada 5 deh. 5 tanda hati yang lembut. Termasuk kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya, tanda hati yang keras. Boleh kita bahas ini? Boleh ya? Ada berapa? Ada berapa tanda Bu, Pak? Siap. 1. Bapak Ibu, tanda pertama seseorang itu dikatakan punya kelembutan hati, apa coach, apa ustadz? Tanda pertama itu orang yang punya hati lembut, dia mudah pulih dari luka dan derita. Nah loh. Coba diulang sama-sama. Apa yang pertama? Mudah pulih dari luka dan derita. Bapak Ibu gini ya, saya mau bilang, yang namanya hidup itu kita pasti pernah merasakan luka. Betul? Ya kan beberapa dari Anda kelihatan dari depan nih wajah-wajah penuh luka Bapak Ibu. Gak mungkin hidup ini kita gak terluka Bapak Ibu. Kita pasti akan ngalamin sedih. Kita pasti 1-2 masa kita ngalamin patah. Kita ngalamin kecewa. Kita ngalamin kehilangan. Itu gak bisa kita hindari. Kalau kata Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal kamu belum diuji, belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'tha wad-dharra wazulzilu. Ibu Bapak tahu apa itu zulzilu Pak? Zilzal, zalzalah artinya apa? Goncangan, turbulence. Kita akan ngalamin tuh Bapak Ibu. Loh, jangankan kita, Nabi aja ngalamin patah. Betul? Coba jawab, Nabi pernah patah Bu? Pernah sedih? Pernah merasa hancur? Pernah jatuh? Pernah. Bahkan jelas ayatnya, kata Allah, فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَّفًا. Nabi aja Bapak Ibu pernah 1-2 masa dalam hidupnya itu merasa gagal, merasa hancur, merasa sedih. Nabi itu pernah ngalamin Bu. Nabi Yakub itu pernah sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Zakaria pernah merasa cemas menanti seorang anak.
Nabi Yunus pernah gelap hidupnya. Para kekasih Allah aja Bu, pernah ngalamin semua itu. Tapi bedanya apa? Mereka bisa pulih dari luka. Mereka bisa bangkit setiap kali jatuh. Dan mereka bisa bertumbuh setelah patah. Tuh Bu. Jadi orang-orang yang lembut hatinya sedih juga, tapi nggak terlalu tenggelam dalam kesedihannya. Sebaliknya tuh Bapak Ibu, ciri-ciri hati mengeras itu kalau sudah sedih lama banget nggak hilang-hilang gitu sedihnya. Kalau udah kecewa nggak sembuh-sembuh kecewanya. Hati-hati loh Bapak Ibu, kata para ulama, salah satu yang disukai setan itu orang yang bersedih hati. Ada kalimat dari Imam Ibnul Qayyim. Gimana kalimatnya? La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi oleh setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh Bu. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen disukai setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Ibu coba dianalisa Pak, menurut Anda ya, kenapa kok setan itu suka sama orang yang bersedih hati? Kenapa coba? Hah? Iya, orang kalau sedih itu Bapak Ibu, energinya rendah, dibisikin gampang. Awalnya mungkin tersimpan dalam hati, lama-lama berkeluh kesah lewat lisan, lama-lama complaining, lama-lama mengutuk takdirnya Allah, lama-lama kufur tuh Pak. Makanya orang-orang yang lembut hatinya tuh enggak. Bahkan dalam keadaan sepahit apapun, dia selalu berupaya dan dia bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Dia mampu berbaik sangka kepada Allah. Nah ini nyambung nih Pak Bu dengan materi A.A. Gim nanti guru kita ya. Di sesi kedua A.A. insya Allah akan membahas tentang bagaimana kita punya baik sangka kepada Allah. Jadi orang yang punya baik sangka tuh Bu, hidupnya happy. Makanya kata para ulama, orang-orang beriman tuh mestinya orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Atas apa-apa yang sudah terjadi Bapak Ibu, tenang. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Coba ikuti kata-kata saya, semua ada hikmahnya, yuk. Dan semua pasti baik pada akhirnya. Sebagaimana hadis yang sangat populer dari Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara, fakanat khairul lahu. Wa in asabathu darra'u sabara, fakanat khairul lahu. Bu, Pak, namanya hidup tuh kita akan ngalamin pergiliran episode. Kadang di atas, kadang di bawah, betul? Kadang punya, kadang kita nggak punya. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang orang mendekat, ada masanya orang menjauh. Biasa aja Bapak Ibu, itu sebuah kewajaran hidup. Bapak Ibu, ada masanya mungkin yang kejadian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah ngalamin kan? Kita kepengen A, yang kejadian A. Pernah? Kita berdoa sama Allah, mintanya A, dan Allah kabulkan A. Pernah? Tapi ada juga masanya, kita berdoa minta A, dan yang Allah kasih, kenapa? Karena itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang orang yang sulit pulih itu, orang yang mengeras hatinya itu, fokusnya ke A terus. A ya Allah, A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya ya Allah kalau dia baik jodohkan. Tapi kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya Pak, Bu. Nggak, orang-orang yang mudah pulih, yang lembut hatinya, dia selalu bisa menemukan keindahan. Walaupun mungkin kita belum paham apa ini maksudnya ya Rob. Tapi ada sebuah keyakinan yang terhujam di dalam dadanya.
Ini pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Hamba ridho ya Rob. Apapun yang kau tetapkan, asalkan dengan itu engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Seperti doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Ya Allah, atas apapun yang kau tetapkan, selama dengan itu engkau ampuni aku, engkau sayangi aku, engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Jadikanlah ya Allah fokus hidupku hanya terus beramal soleh dengan amal-amal yang engkau cintai. Dengan hati yang bulat bertawakal dan berbaik sangka kepadamu. Ada doanya Pak Bu, mau tahu nggak doanya? Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Apa artinya? Ya Rob, berikan aku taufik, tuntun aku, berikan aku petunjuk, agar aku fokus saja beramal dengan amal-amal yang kau cintai, apapun keadaannya. Wa sidqa tawakkulli alaik, dengan tawakal yang benar, wa husna dhanni bik, dan dengan hati yang berbaik sangka padamu. Jadi Bu, itu ciri pertama. Orang yang lembut hatinya itu Bu, dia nggak banyak meratap. Kalaupun sedih, dia bisa bangkit setelah jatuh. Kalaupun terluka, dia pulih setelah itu, bahkan jadi jauh lebih baik. Dan kalaupun patah, justru dia bertumbuh setelah patah. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Karena segala kesedihannya itu diadukan kepada Allah. Seperti perkataan dari Nabi Yakub. Gimana Bu? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Itu ciri pertama. Apa ciri pertama Bu, Pak? Bisa dibungkus? Ciri pertama orang lembut hatinya apa? Dia mudah pulih dari luka dan derita. Dan ini butuh latihan Bu. Hati itu butuh dilatih. Dan yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Gak apa-apa, walaupun mungkin masih belum sinkron nih antara mulut dan hati. Di sini masih berat. Di sini masih perih. Tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho. Gimana tuh doanya Bapak Ibu? Setiap pagi, setiap petang kita baca, raditu billahi rabba. Terus, wabil islami dina, wabi muhammadin nabi wa rasulah. Udah Bu. Jadi kalau lagi gundah, lagi galau, itu nggak terlalu lama dalam keadaan itu. Itu satu. Yang kedua sekarang. Apa ciri kedua hati yang lembut? Ini bahkan Allah katakan Bu, Pak, dalam Quran. Ciri kedua itu hati yang lembut mudah merasakan getaran. Terutama ketika mengingat Allah, ketika berzikir, ketika berinteraksi dengan Quran. Sebagaimana yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Bu, dalam ayat tadi, di antara ciri iman yang hidup dan hati yang lembut itu, mudah bergetar ketika mengingat Allah. Bapak Ibu pernah nggak sih, 1-2 momen tuh, entah kenapa, tapi kok lagi sholat kayaknya nikmat, menetes air mata. Pernah Pak? Lagi dengerin Quran atau lagi baca Quran, ada keharuan yang mungkin sulit dijelaskan. Kalau kita masih merasakan itu Bapak Ibu, mudah-mudahan itu tanda iman kita hidup, hati kita lembut. Amin. Makanya kalau kata seorang ulama Bu, namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau bilang, minimal
temukanlah getaran hatimu di 3 tempat. Di mana aja? 1, ketika engkau hadir di majelis dzikir, di majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, ketika engkau berinteraksi dengan Quran, mungkin engkau baca Quran atau mendengarkan tilawah Quran. Dan yang ketiga, ketika engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Minimal banget Bapak Ibu. Kalau kita pengen tahu, iman kita hidup nggak sih? Hati kita lembut nggak sih? Di 3 tempat itu kita menemukan getaran. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau sampai di 3 tempat itu nggak kerasa getaran, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau sudah tidak punya hati. Jadi kebalikannya nih Bapak Ibu, hati yang mengeras itu udah mulai nggak merasakan getaran. Udah mulai nggak merasakan nikmatnya ibadah. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati? Kalau penyakit fisik, kita nggak merasakan nikmatnya makan, betul? Ini Bapak Ibu kalau lagi sakit, enak nggak makan Pak, Bu? Nggak enak. Bahkan kita beli makanan yang paling kita suka sekalipun, kalau lagi sakit fisik, enak nggak makan? Nah itu penyakit fisik. Apa bedanya dengan penyakit hati? Kalau penyakit hati itu Bapak Ibu, nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, na'udzubillah. Bapak Ibu demi Allah, aslinya ya, aslinya ibadah tuh nikmat. Sujud tuh nikmat, Pak. Tapi kalau kita sudah mulai hambar, ada banyak jamaah yang curhat, Ustadz kenapa ya Ustadz, saya tuh kok sekarang kering, doa tuh nggak ada rasa, ibadah tuh kayaknya hambar. Itu sebetulnya bukan satu yang bisa kita anggap kecil Bapak Ibu, itu perlu kita sadari segera. Karena ciri iman yang hidup, hati yang lembut itu merasakan nikmat dalam ibadah. Makanya kadang-kadang di antara cara Allah untuk melembutkan hati seorang hamba, ditimpakan atasnya sebuah persoalan. Dibikin patah dulu hatinya. Kadang-kadang tuh Bapak Ibu, kalau dalam keadaan patah, dalam keadaan gelap, dalam keadaan punya masalah, baru kita bisa merasakan nikmatnya sujud. Betul Pak? Sampai ada sebuah kalimat, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Artinya apa? Kadang-kadang kita perlu patah hati supaya dia terbuka. Begitu hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu menjadi jalan masuk cahaya hidayah dari Allah. Makanya nggak bagus Bu. Di atas terus tuh nggak bagus. Kadang-kadang kita perlu merasakan jatuh ke bawah supaya hidup hati kita. Ibu maaf ya, kenyang terus tuh nggak bagus. Makanya kenapa kita disyariatkan, paling tidak bulan Ramadan deh kita ngerasain lapar. Puasa itu melembutkan hati. Kenapa? Karena lapar. Oh, jadi gini ya rasanya lapar tuh. Ya Bu, kalau kenyang terus, makan enak terus, itu bisa mengeraskan hati. Kalau sehat terus, itu pun nggak bagus. Kadang-kadang kita perlu merasakan sakit, Bu. Supaya melembut hati kita. Kadang-kadang kita perlu merasakan kehilangan. Supaya sadar jiwa kita. Jadi berbahagialah. Bahkan dengan sakitnya itu, dengan susahnya itu, dengan patahnya hati kita. Kadang-kadang itu cara Allah melembutkan hati kita dan menggugurkan dosa kita. Makanya Bu, yang bikin hati mengeras itu kan sebetulnya Pak, nggak ada yang lain. Dosa kita sendiri. Kalau kata Nabi SAW, dosa itu kan seperti nokta hitam. Yang nempel di hati kita, makin banyak, makin hitam, makin pekat, makin keras. Na'udzubillah. Itulah kenapa ayah bunda, salah satu amalan praktis yang itu bisa melembutkan hati dan ini berdampak besar dalam hidup. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, saya nggak jadi kasih ini. Saya mau ngajak yuk sama-sama kita dawamkan Bapak Ibu ya. Karena terus terang saya pun lagi senang mendawamkan amalan ini. Ini menurut saya amalan yang relatif ringan. Serius, relatif ringan Bapak Ibu. Tapi dampaknya luar biasa. Termasuk dalam konteks melembutkan hati. Mau tahu Pak, Bu? Amalannya beristighfar
Tapi sebelum subuh Pak, apa amalannya Bu? Kalau ayatnya itu wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah menyandingkan satu amalan ini dengan amalan-amalan hebat yang lain. Ayatnya itu kata Allah, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Anda lihat Bapak Ibu, ini yang disebutin sama Allah semua amalan-amalan hebat. Yang pertama as-sabirina, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang teguh dalam kebenaran. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfikin, orang-orang yang berinfak, bersedekah, baik di waktu sempit maupun lapang. Tapi yang terakhir Allah sandingkan juga wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang beristighfar di waktu sahur, Bapak Ibu. Cobain deh, Pak. Cobain. Nggak perlu lama-lama, 40 hari aja. Bapak Ibu bangun sebelum subuh, nggak usah lama-lama, 30 menit mungkin sebelum azan ya. 20 menit mungkin sebelum azan. Kemudian boleh sambil tahajud gitu ya, ditambah witir. Sampai azan subuh tuh istighfar aja Pak. Itu dampaknya luar biasa. Termasuk dalam hal melembutkan hati kita. Kita mengingat lagi, kita bertafakur. Apa sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini? Benarkah ridho Allah yang kita cari? Rasanya beda Bapak Ibu. Cobain yuk. Boleh nggak istighfar sama-sama? Boleh ya? Yuk sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah. Dengarkan. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah. Hadirkan hatinya Bu. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Rabb.
minal khataya. Astaghfirullah. Kasih sayang Allah Maha mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Rabb. Minal khataya. Astaghfirullah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, kalau kita mendawamkan istighfar, makin lama makin bersih hati kita. Makin lembut hati kita. Bahkan kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli haznin farahan. Kalau kita mendawamkan istighfar, maka segala kesedihannya itu akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Dan semua jalan-jalan yang ketutup Allah buka. Allah berikan jalan keluar. Bahkan yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Jadi Bu, itu yang kedua. Coba-coba, masih ingat nggak? Apa yang pertama tadi, ciri hati yang lembut? Mudah pulih. Nggak banyak galau Bu, hidupnya tuh happy. Semua baik darimu ya Rob. Aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang mengatur hidupku adalah yang paling mencintaiku. Yang kedua, mudah bergetar. Ketika berzikir, ketika berinteraksi dengan Quran. Dan yang ketiga Bu, ini nyambung nih. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga itu orang-orang yang hatinya lembut, imannya hidup, itu nggak banyak cemas dalam hidup. Nggak banyak cemas Bu. Hari ini lagi happening gejala mental namanya anxious atau anxiety disorder. Orang banyak takut, banyak cemas. Orang-orang beriman itu yakin, hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Coba ikuti Bu kata-kata saya, hidupku dalam genggaman Allah, yuk. Yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Kalau kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Gitu kan Bapak Ibu? Tenang. Loh, bukan berarti kita nggak bergerak. Jadi tawakal itu bukan pasif Bapak Ibu. Tawakal itu gerak aktif. Buktinya apa Ustadz? Sederhana aja Bapak Ibu. Saya mau nanya sekarang, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Yang sering Anda baca setiap hari, ha? Bismillahi, terusin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula. Bapak Ibu habis baca doa itu ngapain? Tarik selimut, tidur, atau melangkah? Itu doa mau melangkah Pak.
Jadi tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu bergerak aktif. Tapi batinnya tenang. Tugas kita itu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Berjuang. Menyempurnakan ikhtiar. Kalau kata Agim itu, menyempurnakan ikhtiar. Tapi batinnya tenang. Bu, nggak usah banyak cemas. Nggak usah banyak takut. Ini juga kendaraannya setan. Dibisikin was-was ke dalam dada kita. Ibu, was-was itu bahaya loh. Sebentar, Bapak Ibu sadar nggak sih? Apa bedanya Quran surat Al-Falaq sama Quran surat An-Nas? Di Quran surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluk dan dari tukang sihir, gitu kan? Di Quran surat Al-Falaq, Bapak Ibu, itu cuma satu kali kita minta perlindungannya. Coba dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah. Langsung tuh. Min syarri ma khalaq. Dan seterusnya. Tapi di Quran surat An-Nas, saat kita berlindung kepada Allah dari was-was, 3 kali nama Allah disebut. Coba baca. Gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3, Bu. Kalau di surat Al-Falaq cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah. Tapi di Quran surat An-Nas sampai 3 kali itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru min syarril waswasil khannas. Apa pesannya? Was-was itu bisa lebih bahaya dibandingkan kejahatan makhluk dan juga tukang sihir. Merusak kita dari dalam. Dibikin takut, dibikin cemas. Anxious, khawatir. Enggak, Bu. Hati yang lembut itu dia paham kemana dia harus bersandar. Kemana dia harus bergantung. Tugas kita beramal soleh. Lakukan yang terbaik. Kalau kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Jangan suka nunggu nanti-nanti. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Optimalkan amal soleh. Lakukan yang terbaik. Mumpung Allah kasih kesempatan. Jangan suka sibuk sama yang nanti. Fokus di sini, kini. Do your best. Ya. Gimana, Bu, nasyidnya, Pak? Ingat 5 perkara. Terus? Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Apa lagi? Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Jangan suka pusing sama yang nanti-nanti. Wah, nanti gimana, Ustaz? Nanti gimana? Nanti gimana? Shh. Lakukan yang terbaik. Yang bisa kita lakukan hari ini, Pak. Jadi obat kecemasan itu apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Oke, bungkus? Waktu saya tinggal 5 menit lagi nih Bapak Ibu. Ini udah berapa nih? Apa yang pertama tadi? Mudah pulih dari luka. Nggak banyak sedih, Bu. Nggak banyak galau, Pak. Yang kedua? Mudah bergetar. Ciri ketiga? Nggak banyak cemas. Yang keempat, Bu, saya percepat ya. Ciri hati yang lembut itu mudah menemukan begitu banyak anugerah dan karunia dari Allah. Kadang-kadang tubuh kebiasaan kita berkeluh kesah. Sampai Allah katakan dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, seberat apapun, segelap apapun. Demi Allah, curahan karunia dan nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak. Biasain, Bu, kalau ngobrol sama orang itu, obrolin nikmat Allah. Bukan malah adu nasib. Kita tuh kalau ngobrol, Bu, sukanya adu nasib, betul ya? Ada orang cerita, ini masalah saya begini-begini. Apa yang jawab? Kamu masih mending. Aku lebih parah. Kok malah berlomba-lomba dalam penderitaan? Nah? Enggak, Bu. Lembut hati itu dia mudah. Tadi ya makanya kita baca tuh, sebelum kita mulai.
tilawahnya Quran surat Ar-Rahman. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Bu, begitu banyak nikmat dari Allah. Terakhir, yang kelima, sebagai penutup, Bu, Pak, hati yang lembut itu nggak butuh lagi validasi dari manusia. Dia udah puas dengan penilaian dari Allah. Wa kafa billahi syahida. Ya Bu ya, wa kafa billahi syahida. Kalau kita masih meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang, selamat menderita. Bu, prinsip hidup itu kalau kita berbuat baik, lupakan. Ini Agim juga sering ngingetin kita ya Bapak Ibu. Belajarlah pikun dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, ingat terus. Hati-hati, ini kalau terbalik masalah nih Pak. Kalau kita yang berbuat baik Bu, lupakan. Ya, jangan suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Itu mengeraskan hati, bikin batin menderita. Dan itu bikin amal soleh kita hangus. Ya. Termasuk ya Bu, jangan suka cari validasi sama anak. Nah, ibumu nak. Ibumu. Ibu yang hamil kamu nak. Ibu yang menyusui kamu. Kata anaknya udah tahu Bu. Bapak juga, aku ini kepala rumah tangga, banting-banting tulang. Mungkin tukang daging di pasar ya. Atau mungkin di sini ada nih pengajar-pengajar, guru, pendidik. Mungkin suatu hari murid kita sukses. Terus kita ngomong, oh dulu dia murid saya. Dulu dia belajar sama saya. Shh, apa sih maksudnya ngomong kayak gitu? Ustadz dia itu Ustadz bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Nah Bu, Allah tahu. Allah mencatat kebaikan kita sekecil apapun. Meskipun seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam dalam gelap gulitannya malam. Tercatat rapi di sisi Allah. Dan sempurna balasannya. Makanya kata Allah dalam Quran, orang-orang imannya hidup itu. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Diucapin terima kasih aja gak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Kalau ibu punya hati yang seperti itu, happy Bu dalam hidup. Makanya orang-orang ikhlas itu orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena sudah putus harapan di hatinya, kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, Allah karuniakan kita kelembutan hati. Amin.